Ada sebuah kisah menarik dari seorang ulama yang bernama Abu Ibrahim. Beliau bercerita bahwa dahulu di sebuah padang pasir ada sebuah gubuk tua. Maka Abu Ibrahim melihat ke dalam gubuk tua tersebut, ternyata ada seorang kakek-kakek yang keadaannya sangat-sangat memprihatinkan, teman-teman. Tangannya buntung, dia lumpuh dan matanya buta. Dan di sana tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa. Akan tetapi Abu Ibrahim melihat mulut kakek-kakek ini selalu komat-kamit. Maka Abu Ibrahim penasaran, dan setelah didekati ternyata kakek itu mengucapkan, Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku dari ciptaannya yang lain dengan beberapa kelebihan. Nah, mendengar kalimat yang diucapkan kakek ini, Abu Ibrahim bingung. Lah, kelebihan apa? Sedangkan keadaan kakek ini sendiri sangat-sangat memprihatinkan. Maka Abu Ibrahim pun bertanya, "Wahai kakek, kenapa engkau mengucapkan demikian padahal keadaanmu sendiri sangat-sangat menyedihkan?" Kemudian kakek itu menjawab, "Wahai anak muda, aku akan menceritakannya kepadamu, tapi aku punya satu syarat yang harus engkau penuhi." Abu Ibrahim berkata, "Baiklah." Maka kakek itu melanjutkan, "Aku mengucapkan demikian karena Allah telah memberikan kepadaku akal sehat yang dengannya aku bisa berpikir. Sedangkan berapa banyak orang di luar sana yang gila dan tidak bisa berpikir." Kemudian kata kakek itu lagi, "Aku mengucapkan demikian karena Allah telah memberikan kepadaku pendengaran yang dengannya aku bisa mendengar segala sesuatu. Sedangkan berapa banyak di luar sana orang-orang yang tuli tidak bisa mendengar." Kemudian kata kakek itu lagi, "Aku berkata demikian karena Allah telah memberikan kepadaku lisan yang dengannya aku bisa berzikir, bisa mengucapkan segala sesuatu. Sedangkan di luar sana berapa banyak orang yang bisu tidak bisa berbicara." Kemudian kata kakek itu lagi, "Aku berkata demikian karena Allah jadikan aku sebagai hamba yang menyembahnya. Sedangkan berapa banyak orang di luar sana yang mereka juga sakit, akan tetapi mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sangat-sangat rugi dunia dan akhirat." Maka mendengar jawaban kakek tersebut, Abu Ibrahim merasa sangat tersentuh. Kemudian kata Abu Ibrahim, "Baiklah kakek, apa persyaratan yang harus aku penuhi?" Kakek itu berkata, "Wahai anak muda, sesungguhnya aku tidak memiliki siapa-siapa pun lagi. Aku hanya memiliki seorang anak berusia 14 tahun. Dia yang selalu memberikan aku makanan, dia yang selalu menyiapkan untukku air wudhu ketika waktu sholat. Nah, tadi malam dia izin kepadaku untuk mencari makanan, akan tetapi sampai sekarang dia belum pulang. Maka carilah dia dan bawalah dia kemari." Kemudian setelah dijelaskan ciri-cirinya, Abu Ibrahim pun berangkat mencari anak tersebut. Baru beberapa langkah keluar dari tenda, Abu Ibrahim melihat ke arah sebuah bukit. Nah, di atas bukit itu ada sekumpulan burung gagak yang sedang berkumpul mengurumuni sesuatu. Abu Ibrahim pun penasaran. Akhirnya dia datang ke atas bukit tersebut. Dilihatlah, ternyata burung gagak itu mengerumuni jasad seorang anak yang ciri-cirinya disebutkan oleh kakek tadi. Abu Ibrahim pun merasa sangat sedih. Akan tetapi Abu Ibrahim teringat dengan kisahnya Nabiullah Ayyub alaihi salam. Abu Ibrahim pun kembali kepada kakek tersebut dan bertanya, "Wahai kakek, siapakah yang lebih Allah cintai, engkau atau Nabi Ayyub alaihi salam?" Sang kakek pun menjawab, "Tentu saja Nabi Ayyub." "Siapakah yang lebih berat ujiannya, engkau atau Nabi Ayyub alaihi salam?" Kakek itu menjawab, "Tentu saja Nabi Ayyub alaihi salam." Maka Abu Ibrahim berkata, "Wahai kakek, maka bersabarlah engkau dan mohonlah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya anakmu sudah meninggal dunia di atas bukit dan dia dimangsa oleh burung gagak." Nah, mendengar kabar tersebut, sang kakek pun langsung tersedak-sedak dan mengucapkan, "La ilaha illallah." Akhirnya sang kakek itu pun wafat. Kemudian Abu Ibrahim berjumpa dengan 3 orang musafir, dan musafir itu mau untuk membantu mengurus jenazah sang kakek. Nah, setelah mereka masuk ke dalam tenda dan melihat kakek tersebut, kemudian mereka berteriak, "Abu Kilabah, Abu Kilabah." Ternyata nama kakek itu adalah Abu Kilabah. Nah, Abu Kilabah ini ternyata dahulu dia merupakan seorang ulama yang luar biasa sangat terkenal di negerinya. Akan tetapi karena serangan penyakit, akhirnya dia memilih untuk memisahkan diri ke negeri yang entah di mana.
Nah, poinnya teman-teman, bagaimanapun ujian yang sedang kita jalani, cobaan yang sedang ditimpakan kepada kita, masih sangat banyak sekali nikmat Allah yang ada pada diri kita yang harus kita syukuri. Janganlah kita selalu melihat tentang bagaimana ujian atau cobaan yang Allah berikan, akan tetapi lihatlah di sisi lain Allah masih memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang luar biasa. Itu dia teman-teman, kisah yang luar biasa. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Barakallahu fiikum.